Assalamualaikum Bu Nuraini. Waalaikumsalam Bu Nur Dewi. Selamat siang. Bagaimana ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai supervisi, saya ingin menanyakan yang pertama-tama untuk kegiatan coaching nanti, apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membantu coaching lebih dalam memahami situasi mereka. Oh iya, baik. Terus bagaimana yang ingin Ibu fokuskan dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin fokus pada bagaimana saya merespon coaching dengan mendengarkan lebih aktif dan tidak terburu-buru mengajukan pertanyaan kepada coaching. Bagus sekali. Terus menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini? Indikator ketercapaian yaitu yang pertama, jika saya dapat membuat coaching merasa didengar sepenuhnya dan dengan pertanyaan saya bisa membantu mereka menggali lebih dalam solusi dari permasalahan mereka, itu akan menjadi indikator ketercapaian saya, menggali lebih dalam solusinya. Oke, baik ya Bu. Terima kasih. Terus apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan hari ini? Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang objektif mengenai bagaimana saya bisa lebih baik dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang tepat atau yang berbobot kepada coaching saya. Oh iya, jadi intinya di sini dalam kegiatan coaching nanti Ibu Nuraini akan menjadi pendengar yang baik dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada si coaching. Iya Bu. Oh iya, baik. Saya akan mencatat apa yang akan terlihat dan yang terdengar selama sesi coaching nanti. Jadi silakan Ibu Nuraini Husain untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar dan barokah. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Kita akan berjumpa ke sesi kedua nanti setelah kegiatan coaching ya. Assalamualaikum Bu Arisa. Waalaikumsalam Bu Nuraini. Terima kasih Bu Arisa sudah meluangkan waktunya untuk sesi ini. Apa yang ingin kita bahas untuk hari ini itu tentang Ibu Arisa menemui saya di sini pasti ada tujuan utamanya yang untuk melakukan coaching ini. Iya, jelas. Saya datang ke sini untuk menanyakan apa solusi yang bisa saya tempuh untuk menyelesaikan permasalahan saya, yaitu Bu, saya ingin membahas tentang motivasi saya menurun karena atau kurang tertarik masuk kelas Bu, karena materi pelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu agaknya anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih sudah berbagi. Apa bisa Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana kondisi motivasi siswa Ibu Arisa saat ini? Ya, yaitu siswa saya Bu, motivasinya cenderung rendah. Mereka tampak tidak antusias saat pembelajaran berlangsung, terutama saat materi pembelajaran yang disampaikan dengan metode konvensional begitu Bu. Dengan motivasi mereka cenderung rendah, mereka tampak tidak antusias, bagaimana perasaan Ibu terkait hal ini? Ya, itulah Bu yang merasa saya bikin khawatir karena pembelajaran selama ini kurang efektif Bu. Siswa cenderung pasif, tidak terlibat dalam pembelajaran, baik diskusi maupun tugas yang saya kasih kepada anak-anak. Seringkali dia abaikan saja, artinya dia tidak melaksanakan, tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan Bu. Sementara pembelajaran berlangsung, dia cuma main-main sama teman-temannya, dia cerita kanan kiri, itu Bu yang menjadi permasalahan saya. Baik, menurut Ibu Arisa,
apa penyebab utama sehingga rendahnya motivasi belajar siswanya? Ada yang bercerita seperti itu tadi? Iya, saya kira Bu, dari saya juga sendiri, karena apa? Selama ini saya itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya itu dengan metode lama, artinya ya hanya ceramah dan ceramah saja Bu. Jadi saya lihat metode pembelajaran saya begitu mungkin yang kurang menarik Ibu. Mereka tampaknya pada peserta didik sekarang tampaknya lebih tertarik pada penggunaan IT, begitu. Tetapi saya belum bisa memberikan banyak menggunakan pembelajaran dengan menggunakan IT. Begini Bu, bagaimana jika Ibu mulai mencoba, Ibu Arisa mulai mencoba pendekatan dengan menggunakan media audiovisual? Apa yang menurut Ibu bisa menjadi langkah pertama yang bisa Ibu lakukan? Ya, itu juga Bu Di. Setelah saya pikir demi pikir lagi bagaimana cara saya untuk merubah metode pembelajaran saya, mungkin saya bisa memulai dengan video pembelajaran yang menarik dan interaktif. Tapi sebelumnya itu saya masih perlu dulu memikirkan bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam materi, Bu. Ide Ibu Arisa ini bagus sekali ya. Bagaimana rencana konkretnya Ibu Arisa untuk memulai hal ini, bagaimana? Iya, metode pertama saya itu saya akan mencoba dulu membuat video yang singkat yang relevan dengan materi dan melihat bagaimana respons siswa setelah saya memberikan pembelajaran dengan metode yang begitu, Bu. Wah, luar biasa ya Bu Arisa. Saya yakin ini bisa menjadi langkah awal yang baik. Apakah ada tantangan yang Ibu Arisa pikirkan terkait pelaksanaan metode pembelajaran ini? Ya, terus terang Bu, dengan saya merencanakan ini masih ada juga rasa khawatir terhadap saya Bu, karena apa? Jangan sampai siswa malah terlalu fokus pada media pembelajaran dan tidak pada materinya. Dia hanya cuma fokus melihat gambar-gambar atau konten-konten yang saya tampilkan nantinya, Bu. Menarik ya tentang bagaimana Ibu Arisa kalau memasukkan elemen evaluasi di akhir video untuk memastikan mereka memahami materi. Ya, itu ide yang bagus. Dengan begitu Ibu, saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan di akhir video nantinya dan mengecek bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang saya tampilkan dengan menggunakan audiovisual Ibu. Ya. Apakah nanti keberhasilan dengan menggunakan media pembelajaran, apakah Ibu Arisa rasa sudah berhasil atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan saja Bu, nanti setelah saya menerapkannya anak-anak bisa lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran, meningkatkan motivasi belajarnya, sehingga apa yang saya harapkan Bu insya Allah dapat tercapai Bu. Kemudian misalnya kalau saya beri skala 1 sampai 10, Ibu berikan skala nomor berapa? Angka berapa? Iya Bu, saya mungkin berada di skala 8 atau 9 nih Bu ya. Mungkin ya, mudah-mudahan saja Bu di situ. Alhamdulillah sangat baik. Terima kasih banyak Bu atas keterbukaannya hari ini. Semoga kedepannya nanti kalau misalnya ada masalah bisa lagi kita misalnya ada bisa kita kolaborasi lagi bersama ya Bu Arisa. Iya Bu, makanya Bu terlebih dahulu saya minta terima kasih atas kesediaannya Ibu menemani saya untuk menyampaikan unek-unek saya selama ini yang saya hadapi dengan dengan pembicaraan kita kali ini saya bisa menemukan solusi daripada permasalahan saya Ibu.
Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Arisa. Iya, terima kasih juga Bu. Wah, Bu Nuraini Husain, sungguh luar biasa tadi ya kegiatan coaching yang Anda lakukan dengan Ibu Arisa. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Sekarang mari kita refleksikan sesi yang tadi. Bagaimana penilaian Ibu terhadap performa dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi kepada si coaching? Terima kasih banyak Bu. Kalau saya merasa cukup baik dalam mendengarkan, tetapi mungkin ada beberapa momen di mana saya bisa lebih dalam bertanya atau mungkin lebih cepat, misalnya masih mau digali lagi. Baik Bu. Jadi tadi sewaktu kegiatan coaching saya sebagai pengamat, jadi saya mohon izin daripada Ibu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Bu? Boleh, silahkan Bu Nurdewi. Oh iya. Ketika saya mengamati tadi kegiatan coaching Ibu Nuraini Husain bersama dengan Ibu Arisa, saya mengamati bahwa Ibu sudah memberikan ruang yang cukup untuk Ibu Arisa menyampaikan permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah membantu coach untuk berpikir tentang solusinya, terutama ketika Ibu bertanya tentang rencana konkret untuk menggunakan media audiovisual. Nah, ini karena keterbatasan Ibu Arisa yang menggunakan dalam IT, dan Ibu bisa menggali si coach untuk mendapatkan solusi atas masalahnya, yaitu menggunakan media audiovisual. Nah, ini sesuai dengan standar yang kita sesuai dengan rujukan yang tadi. Oke, terima kasih banyak Bu. Saya senang sekali mendengar umpan balik dari Ibu Nurdewi tentang atas pengamatannya. Ya, namun juga saya melihat ada beberapa kesempatan di mana Ibu bisa memberikan jeda lebih lama sebelum memberikan pertanyaan. Jadi itu memberikan kepada coach supaya memiliki lebih banyak waktu untuk refleksi, memikirkan apa-apa atau opsi-opsi yang bisa dia ambil selama jeda waktu tersebut. Ya, mungkin saya rasa karena saya masih terburu-buru dalam bertanya, padahal coaching mungkin itu membutuhkan waktu yang lebih untuk berpikir. Dari diskusi ini, apa yang terbayang untuk Ibu lakukan ke depannya? Yang terbayang itu saya akan berlatih untuk memberikan lebih banyak waktu bagi coaching saya untuk berpikir dan mungkin mengurangi intensitas pertanyaan agar lebih fokus. Oh iya, jadi lebih fokus kepada pertanyaan yang lebih berbobot begitu Bu ya. Bukan berarti harus banyak pertanyaan, tapi memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu ya. Kapan Ibu berencana untuk melakukan atau menerapkan ini? Mungkin saya akan mencoba Bu pada sesi coaching berikutnya dan berlatih lebih fokus pada refleksi coachingnya. Baik, jadi Ibu sudah punya komitmen ya. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan pemahaman tentang pentingnya mendengarkan lebih dalam dan memberi ruang bagi coaching untuk berpikir sebelum bertanya. Iya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya senang melihat perkembangan Ibu, apalagi setelah selesai kegiatan coaching tadi. Sekarang kita lanjutkan ke siklus berikutnya. Senang bertemu dengan Ibu, melaksanakan kegiatan supervisi ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Oke, siapa menero?